Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudeti dengan NIM A1C221071 dari kelas R002 Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2021. Rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, puasa. Dan 5, haji bila mampu. Lalu, rukun ihsan. Yang pertama, takwa. Yang kedua, tawakal. Dan yang ketiga, ikhlas atau mukhlis. 20 sifat wajib bagi Allah. Wujud artinya ada, qidam artinya terdahulu, baqo artinya kekal, mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi artinya Allah berdiri sendiri, wahdaniyah artinya tunggal atau esa, kudrat artinya berkuasa, irodat artinya berkehendak, ilmu artinya mengetahui, hayat artinya hidup, sama artinya mendengar, basar artinya melihat, kalam artinya berbicara atau berfirman, qadiran yaitu keadaan Allah yang berkuasa mengadakan dan mentiadakan, muridan yaitu keadaan Allah yang menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu, aliman yaitu keadaan Allah yang mengetahui akan tiap-tiap sesuatu, hayan yaitu keadaan Allah yang hidup, sami'an yaitu keadaan Allah yang mendengar, basiran yaitu keadaan Allah yang melihat akan tiap-tiap yang mujurat atau benda yang ada, dan yang terakhir mutakaliman yang berarti maha berfirman. 20 sifat mustahil bagi Allah. Adam artinya tiada, hudud artinya baharu atau bisa diperbarui, fana artinya binasa atau tidak kekal atau bisa mati, mumasalatul lil hawadisi artinya serupa dengan makhluk, qiyamuhu bigorihi artinya berdiri dengan yang lain, ta'adud artinya berbilang-bilang atau lebih dari satu, adzun artinya lemah, koroha artinya terpaksa, jahlun artinya bodoh, mautun artinya mati, sumun artinya tuli, umyun artinya buta, bukmun artinya bisu, kaunuhu ajizan artinya keadaan yang lemah, kaunuhu kohiran artinya keadaan yang terpaksa, kaunuhu jahilan artinya keadaan yang bodoh, kaunuhu mayitan artinya keadaan yang mati, kaunuhu asoma artinya keadaan yang tuli, kaunuhu amma artinya keadaan yang buta, dan kaunuhu abkamah artinya keadaan yang bisu. 4 sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama, sidik artinya benar. Kedua, amanah artinya sosok yang dapat dipercaya. 3, tablik artinya menyampaikan wahyu dari Allah, baik itu perintah maupun larangan. Dan yang keempat, fatonah yang berarti cerdas. 4 sifat mustahil bagi Rasul. Kizib artinya bohong atau berdusta. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Al-kitman artinya menyembunyikan rahasia. Dan al-baladah artinya bodoh. Usolli ala hadzihil maitati arba'a takbiroti fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrohmanirrohim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar. Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Secara terminologis, Ahlus Sunnah wal Jamaah berasal dari 3 kata, yaitu Ahlun, Sunnah, dan Al-Jamaah. Ahlun yang artinya keluarga, golongan, atau pengikut. Sunnah yang artinya segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah, yakni semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, ucapan, dan pengakuan Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Jamaah yang berarti apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah SAW pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dari ketiga kata tersebut dapat disimpulkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pada zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Menurut Syekh Hasim Asy'ari dalam Zidayat Ta'liyat, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Mereka yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat atau Al-Fiqra An-Najiyah. Saat ini, kelompok tersebut terhimpun dalam mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Islam memandang ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang penting. Dalam mempelajari Al-Quran saja, kita patut memiliki ilmu pengetahuan. Jadi, kebenaran bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan. Bahkan, dalam Al-Quran banyak yang menganjurkan umat Islam untuk berpikir. Berpikir erat hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan suatu kebenaran? Yaitu tentunya menghubungkan ilmu pengetahuan kita dengan proses berpikir. Dalam pandangan Islam, antara agama dan ilmu pengetahuan terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis, yang terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut Dinul Islam. Di dalamnya terkandung 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dengan kata lain, iman, ilmu, dan amal soleh atau ihsan. Pengembangan ilmu pengetahuan yang lepas dari keimanan dan ketakwaan tidak akan bernilai ibadah, serta tidak akan menghasilkan manfaat bagi umat manusia dan alam lingkungannya. Bahkan, akan menjadi malapetaka bagi kehidupannya sendiri. Ilmu-ilmu yang dikembangkan atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah akan menjadi jaminan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, termasuk bagi lingkungannya. Dengan demikian, manusia harus selalu meningkatkan kemampuannya dalam pengetahuannya dan semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.